Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Hunian tetap, janji manis untuk korban gempa. Kantor imigrasi kelas 1 Padang mulai ramai didatangi warga yang hendak bepergian ke luar negeri. Meski dianggap menjijikan, maggot ternyata mempunyai nilai ekonomi. Satu dari 3 pelajar yang hanyut Sabtu pekan lalu di Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Padang, masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Kota Padang, polisi, dan tentara masih terus melakukan pencarian korban. Selain menyisir aliran sungai hingga ke muara, tim SAR juga menyelami lubuk-lubuk yang banyak terdapat di aliran Sungai Bange. Namun hingga Selasa sore, pencarian belum membuahkan hasil. Untuk efektivitas pencarian, tim pencari dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama fokus mencari di lubuk-lubuk di sepanjang aliran sungai. Setiap lubuk yang ditemukan disisir petugas dengan seksama. Bahkan tak jarang, tim SAR harus menyelam ke dasar lubuk. Sedangkan tim kedua mencari korban di sepanjang aliran sungai, mulai dari tempat mereka dihanyutkan hingga ke muara sungai, sejauh hampir 20 km. Tim kedua ini juga mencari korban di bawah-bawah batu besar yang banyak terdapat di Sungai Bange. Saat melakukan penyisiran, tim kedua menemukan sebuah tas yang berisi barang-barang milik korban, seperti telepon genggam, kartu pelajar, dompet, dan kunci sepeda motor. Tas tersebut ditemukan tim SAR di sebuah bendungan yang berjarak sekitar 6 km dari lokasi korban dihantam air bah. Pihak keluarga yang hadir dalam pencarian tersebut mengakui jika barang-barang yang ditemukan merupakan milik korban. Nihil, berbagai macam cara teknik sudah kita lakukan, mulai dari penyisiran dari titik 0, penyapuan area ke bawah menuju arah muara. Kemudian kami juga melakukan penyelaman di titik-titik yang tim SAR gabungan curigai, baik itu menggunakan teknik penyelaman menggunakan alat selam maupun menggunakan alat aquae, itu berupa radar. Radar ini akan menangkap apabila ada penemuan atau bentuk tubuh manusia. Ditemukan juga ceceran barang korban, yaitu berupa tas. Di dalam tas itu tersebut berisi ada beberapa HP dan barang korban. Itu kita temukan di lindungan di bawah, itu jaraknya sekitar 5-6 km dari titik nolnya. Korban yang belum ditemukan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan jasad 2 temannya telah ditemukan tim SAR sehari setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebagaimana diberitakan, 2 pasang siswa sebuah SMK di Padang pada Sabtu lalu berwisata ke Lubuk Tongga yang berada di hulu Sungai Bange. Saat mereka menyeberangi sungai ketika hendak pulang, air bah datang secara tiba-tiba dan menyeret mereka. 1 orang berhasil menyelamatkan diri, 3 lainnya diseret arus sungai. Alfi melaporkan dari Padang. Meski gempa yang memporak-porandakan Pasaman dan Pasaman Barat telah 4 bulan berlalu, namun duka yang dirasakan warga belum juga hilang. Hingga kini, mereka masih merasakan kepedihan karena banyak di antara mereka yang kehilangan tempat tinggal. Duka tersebut belum terobati karena bantuan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum juga jelas wujudnya. Seperti di Kabupaten Pasaman Barat, Pemda setempat masih melakukan finalisasi pendataan korban gempa, khusus bagi rumah yang rusak berat. Ada sejumlah prosedur dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh warga korban gempa untuk mendapatkan bantuan hunian tetap dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut berupa pembangunan kembali rumah mereka yang rusak berat, di lokasi semula dengan anggaran Rp50 juta per unit. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membangunkan kembali rumah tipe 36 dengan standar ramah gempa.
menjadi kewenangan BNPB pusat, di mana nanti lahan untuk membangunnya disediakan masyarakat. Berarti kita tetap di lokasi itu karena penanganannya berdasarkan in situ, tetap di lokasi di rumah yang rusak itu. Berarti kategori rusak berat itu berarti pondasinya sudah tidak aman untuk ditempati, sehingga dia harus dibangun baru dengan nanti keluarannya atau hasilnya rumah tipe 36 dengan memenuhi standar tahan gempa atau aman gempa. Namun untuk mendapatkan bantuan tersebut, warga harus merobohkan sisa bangunan rumah mereka. Syarat ini dinilai warga sangat memberatkan, karena sebagian warga sudah ada yang membangun sendiri rumah mereka yang rusak berat dan tak layak huni. Rusak berat harus menandatangani surat pernyataan bersedia meruntuhkan sisa bangunan yang akan mendapat membangun kembali di lokasi semula dengan bantuan 50 juta. Belum bisa dipastikan bantuan berupa uang atau berupa benda atau bahan bangunan yang lainnya. Itu sangat merugikan bagi kami masyarakat. Yang poin ketiga terdapat pada poin 5. Pihak Pemda dan Negari bersedia memindahkan status rusak berat ke rusak sedang atau rusak ringan apabila pemilik rumah tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang seperti disebutkan di atas. Jika dibanding bencana yang terjadi di daerah lain, penanganan korban pasca gempa di Pasaman Barat dan Pasaman termasuk yang paling lambat di Indonesia. Sebagai perbandingan, korban erupsi Semeru telah memperoleh hunian tetap dari pemerintah, padahal peristiwanya hanya berselang 2 bulan sebelum gempa Pasaman. Gempa magnitudo 6,1 terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 yang meluluh lantakan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Gempa juga disusul tanah longsor dan banjir bandang. Rentetan peristiwa ini menyebabkan 1.400 rumah rusak berat, 1.080 rumah rusak sedang, dan 2.200 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Sementara korban jiwa berjumlah 19 orang di kedua kabupaten tersebut. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sejak pemerintah Arab Saudi dan beberapa negara lain membuka isolasi, kantor imigrasi kelas 1 Padang mulai didatangi warga. Mereka membuat paspor agar bisa bepergian ke luar negeri. Sejak 2 bulan terakhir, jumlah warga yang mengurus paspor meningkat dari biasanya, seperti yang terpantau pada Jumat pekan lalu. Sejak Maret lalu, Arab Saudi tidak lagi mensyaratkan menjalani karantina dan tidak lagi mewajibkan bukti bebas dari virus COVID-19 calon jemaah umroh maupun haji. Hal itu menjadi pemicu bagi warga untuk segera beribadah ke tanah suci tersebut. Sebab selama 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah menghambat perjalanan ke luar negeri, termasuk perjalanan haji dan umroh. Sehingga permohonan pengurusan paspor juga turun drastis. Sebelum pandemi, warga yang mengurus paspor mencapai 200 orang per hari. Namun saat pandemi, maksimal hanya 20 orang per hari. Dalam rangka saya akan pengurusan ibadah haji, Pak. Tidak, Pak, sangat cepat nih, Pak. Karena sudah adanya kita mendaftar online, Pak. Jadi sangat terbantu sekali, Pak. Karena baru tahunya sekarang, Pak. Ini udah bisa dibuka kembali gitu. Sampai saat ini nggak dapat lancar, Pak. Permohonan paspor masyarakat Sumbar selama ini memang didominasi oleh kepentingan haji dan umroh. Meski ada beberapa keperluan perjalanan dinas luar negeri atau juga untuk berobat. Memang saat ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang mengalami peningkatan jumlah permohon paspor yang biasanya 20 sekarang sampai dengan kurang lebih 80 sampai dengan 90 per hari. Dan di mana beberapa negara juga sudah memperlonggar sehingga ini membuat animo masyarakat yang ingin beribadah juga wisata atau mau studi dan bekerja ini sudah ramai untuk mengurus paspor. Untuk memudahkan warga yang akan membuat paspor, serta menghindari kerumunan, kantor imigrasi juga memperlakukan sistem jemput bola, seperti mendatangi kampus maupun nagari-nagari di Sumatera Barat dengan batas minimal yang akan mengurus paspor sebanyak 30 orang pemohon. Dari Padang, Robiham melaporkan.
Gimana Pak? Ulat belatung atau maggot dianggap binatang yang menjijikan karena hidup di tempat-tempat kotor. Namun ulat belatung yang satu ini ternyata mempunyai nilai ekonomis karena dapat menangani dampak dari sampah organik serta bisa dijadikan sebagai pakan ternak alternatif. Seperti yang dilakukan oleh Gus Henry, salah seorang warga di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikara, Kota Solo ini, yang telah membudidayakan belatung atau maggot di belakang pekarangan rumahnya. Ketertarikannya untuk beternak maggot disebabkan tingginya biaya pakan ternak, sehingga dirinya pun berinisiatif mencoba cara lain agar kebutuhan pakan ternaknya tetap bisa terpenuhi. Menurut Gus Henry, budidaya maggot ini pun cukup mudah, karena dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah-sampah organik yang didiamkan di sebuah tempat penampungan yang tertutup terpal. Kemudian dari sampah tersebut akan muncul ulat atau maggot. Maggot sangat cocok sebagai pakan alternatif bagi ternak seperti unggas dan ikan karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Di samping itu, beternak maggot ini juga dapat menekan beban biaya pakan yang ia keluarkan setiap minggunya sebesar 30%. Berawal dari melihat kendala dari para peternak umumnya, baik di seluruh Indonesia, kita terkendala biaya pakan, makanya banyak peternak yang gulung tikar karena biaya pakan makin naik. Jadi setelah saya lakukan berbagai macam riset atau penelitian, saya lihat ada bagaimana cara menekan biaya pakan sampai 30%. Sementara itu, usaha pembudidayaan maggot tersebut juga mendapat dukungan dari ketua rukun warga setempat karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegunaan dari maggot ini bisa memangkas biaya pakan sebesar 30%. Jadi keuntungannya bagi peternak banyak sekali gitu. Dari segi sampah kita bisa mengurainya langsung, enggak langsung kita mengantar ke TPA kan gitu. Di samping bisa mengurangi dampak dari sampah organik, maggot ini juga bernilai ekonomis sebagai pakan ternak bagi masyarakat. Gus Henry berharap usaha budidaya maggot yang dilakukannya saat ini akan terus berkembang dan mendapat dukungan dari semua pihak. Karena dengan adanya budidaya tersebut, setidaknya bisa meringankan biaya pakan bagi para peternak, khususnya untuk peternak unggas dan ikan. Dari Solo, Garnadi melaporkan.